Apa yang kita ambil dari hadis ini, Bu? Ada 5 perkara. Yang kita ambil ada berapa? 5. Nomor 1. Diam itu adalah hikmah dan jarang sekali orang yang mampu mengamalkannya. Diam itu hikmah dan sedikit orang yang mampu mengamalkannya. Bukan itu nomor 1, itu terjemahnya hadis. Nomor 1, saking pinternya gitu, Masya Allah. Padahal di terjemahan hadisnya ditulis hikmah nomor 1. Itu terjemahan hadis, Bu. Nomor 1, hadis ini menunjukkan makna ayat Al-Quran pada surat Qaf ayat 18. Surat, tulis saja. Hadis ini menjelaskan surat Qaf ayat 18. Apa ayatnya? Wa ma yalfidhu min qawlin illa, dan tidaklah melafatkan. Melafatkan itu bahasanya apa? Mengucapkan, mengeluarkan satu kata, min qaulin, satu kata saja, illa ladaihi raqibun, kecuali ucapan yang dikeluarkan itu ada apa? Ada raqib. Raqib itu malaikat yang mengawasi. Atid malaikat yang mencatat. Jadi kita ini ngomong kan lali, Bu. Tadi pagi saya ke rumahnya Pak Syaihu. Pertama kali saya ketemu Pak Syaihu, saya ngomong apa sudah lupa sekarang. Terus ketika disuguhi, saya ngomong apa saya lupa. Terus sebelum Zoom dimulai, saya ngomong apa sama Pak Syaihu, saya lupa. Tapi apa yang kita lupa itu nanti sama Allah di print semua di akhirat. Tahu mah itu, tahu rasan-rasan, tahu fitnah, ngenyek, semuanya ada. Print out-nya jelas. Tempatnya di mana, kapan, ngomong sama siapa, ngomongnya dengan cara apa, print out-nya apa? Jelas. Maka hati-hati. Itulah kenapa para salaf zaman dulu itu mikirnya tadi malam buat ngomong sekarang. Jadi mereka itu kan tahu, saya besok mau nemui siapa, keperluannya apa, saya cukup ngomong apa saja. Itu disiapkannya kapan? Tadi malam. Buat ngomong hari ini, subhanallah. Maka ini adalah penjelasan dari surat Qaf ayat 18. Termasuk hadis-hadis lain yang banyak. Contohnya apa? Seperti hadis, barang siapa menjamin, menjaga lisan dan kemaluannya, oleh Nabi dijamin dia bakal masuk surga. Termasuk tidak dalam hadis ini? Termasuk. Banyak diam, diam itu hikmah. Maka Rasul bilang, ya wes, jagalah untuk saya lisan dan kemaluan kalian, saya jamin kalian masuk surga. Berarti orang itu kalau bisa jamin 2, tempatnya dia surga. Mohon maaf kalau menjaga kemaluan, insya Allah kita bisa lah. Wedilah sampai seperti itu ya. Tapi jaga ini loh. Jaga apa? Lisan yang kadang-kadang kita ini niatnya kadang-kadang api, akrab ya enggak? Supaya orang itu ketemu kita enggak canggung. Supaya orang itu merasa dekat dengan kita. Akhirnya kita berusaha banyak bicara. Ternyata kita enggak ngerti, banyak bicara tadi ternyata mudorotnya juga banyak. Coba. Nah maka Rasulullah bersabda, jaminkan untukku 2 hal, aku jamin kalian masuk surga. 2 hal itu yang pertama apa? Lisan, yang kedua kemaluan. Semoga Allah bantu kita untuk menjaga keduanya. Allahumma amin. Hadis yang berikutnya masih pada poin yang pertama, termasuk menjelaskan apa? Menjelaskan pertanyaan Mu'adz ibnu Jabal kepada Nabi Muhammad. Jadi Mu'adz bin Jabal itu pernah tanya, ya Rasul, masa sih ada orang masuk neraka? Ya Rasul, apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap yang kita ucapkan? Mu'adz itu merasa aneh. Loh mosok ben ngomong dimintai pertanggung? Kalau gitu betapa panjang tanggung jawab kita ini. Iya apa enggak? Lalu kita ngomong enggak berhenti kok. Maka organ tubuh paling menter. Menter itu apa? Menter itu kuat, gak gampang capek, kebal. Itu
mulut. Digai kecapan gak tahu kesel, digai ngomong gak tahu kesel. Iya apa enggak? Lo Anda kecapan apa ono kesel? Anu mbak, mbak sarapan, boten mbak, sik kesel. Mang isuk sik tas ngecapi weci. Ada orang begitu? Enggak ada. Maka ini organ tubuh paling menter ini. Gak tahu ceritanya lambe kesel itu enggak ada. Atau ngomong, mari silakan usulannya untuk program Ramadan. Maaf ya, tadi malam saya habis cekcok sama suami ini rahangnya masih keluh. Rasanya masih apa? Kayak ada yang begitu? Ndak ono. Nah maka Mu'ad itu sampai kaget. Ya Rasul, apakah setiap yang kita ucapkan ini nanti ada pertanggungjawabannya? Apa kata Rasulullah? Oh, thaqilatka ummuka ya Mu'ad. Ngawur kamu ini Mu'ad, kata Rasulullah. Wahal yakubbun nas finnar ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Mu'ad, ngerti tidak kamu itu? Nanti di hari kiamat, kamu akan lihat banyak manusia diseret ke dalam api neraka dalam keadaan mukanya di bawah. Jadi yang diseret apanya? Kakinya. Dalam keadaan mukanya itu ngadep aspal. Seret. Sampai dimasukkan ke neraka. Illa hasaida alsinatihim. Kecuali karena panenan lisannya. Panenan maksudnya apa? Hasil dari, nah na'udzubillah min dzalik. Maka ketika salah seorang sahabat Uqbah bin Amir tanya, ya Rasul, apa sih selamat itu? Rasul bilang apa? Amsik alaika lisanak. Tahanlah lisanmu, itulah keselamatan. Nah, itu nomor satu ya. Jadi ini merupakan penjelasan dari hadis-hadis dan ayat yang lain. Nomor dua, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan mengenai keburukan lisan. Disebutkan oleh Imam Ghazali, anggota tubuh yang paling banyak keburukannya itu adalah lisan. Jadi Imam Ghazali mengatakan apa? Anggota tubuh yang paling banyak keburukannya itu apa? Lisan. Terus disebutkan Bu, beberapa keburukan lisan. Nomor satu, al-khawdhu fil batil. Nyeritakno kebatilan. Artinya yang diceritakan itu perkara yang tidak baik. Tidak pantas diceritakno, ngerti tidak? Cerita apa? Mbak, aku mangisuk nang omahe wong iki. Lah kok Masya Allah Mbak. Omahe kawop. Pros. Al-khawdhu fil batil. Yaitu bercerita tentang perkara-perkara yang tidak baik. Nomor dua apa? Tidak usah ditulis kalau ini. Cuma Imam Ghazali tadi menjelaskan anggota tubuh yang paling banyak keburukannya apa? Maka biar tidak buruk diapain? Ditahan. Maka dibilang diam itu hikmah dan sedikit yang bisa. Lah kalau saya suruh diam ya panjenengan ya bingung. Ustadz ngongkon diam kok Ustadz ngomong tok. Lah saya ceramah. Lah kalau saya diam ya panjenengan malah lucu. Ustadz kenapa diam? Latihan mengamalkan hadis. Ya gak cocok. Kemudian yang lain kata Imam Ghazali apa? Wal fahash. Fahash itu ngomongnya jorok. Dan maaf ya, nun sewu nggih. Ada salah satu penceramah yang ya banyak muncul lah di media. Itu ketika duduk di kursi ceramah, itu njaluk silo. Nun sewu nggih, niki sikile kula angkat mawon. Bangkeane loro. Wis anu pirang-pirang bengi ra kelon. Astagfirullah. Coba. Itu disampaikan di dalam, ini saya ceritakan bukan saya mau ngomong jelek, tapi saya ceritakan sampai separah itu. Padahal dia seorang penceramah yang dianggap akan memberikan pencerahan. Lah bagaimana mungkin dia memberikan pencerahan kalau lisannya saja kotor. Coba Bu, dan seperti itu Bu, dirungokno, dilihat, didatengin majelisnya. Lah ini kan ya apa, ya tentu aja kalau pilpres seperti ini. Lah yang digugu model begitu,
Wasab, sab itu apa? Mencela. Wasukhriyah, sukhriyah itu apa? Pamer. Mbak kulkasnya api, mau cari cekel? Neyeng kok. Sukhriyah, pamer. Wal istihza, istihza itu apa? Bercandain orang lain dengan candaan yang tidak baik. Mempermainkan. Wa ifsya usir, nyebar rahasia. Hati-hati loh ya. Bu, disampaikan oleh para ulama salaf, ibu-ibu dengerin nggih. Bu, mana yang merasa ibu-ibu? Yang mbak-mbak enggak usah, yang ibu-ibu. Yang merasa ibu-ibu. Disampaikan oleh para ulama salaf apa Bu? Qulubul ahrar kuburul asrar. Tak tulis. Ardi, geser. Qulubul ahrar. Qulub, hatinya ahrar, orang-orang yang merdeka. Orang-orang merdeka itu apa? Wong apik. Kuburul adalah kuburannya al-asrar, rahasia. Qulubul ahrar, kuburul asrar. Kalau orang itu baik, maka hatinya dia menjadi kuburannya rahasia. Kuburan maksudnya apa? Wes kependem, gak akan dibongkar. Nah, orang kalau suka membongkar namanya ember. Kenapa dibilang ember? Ayo, apa sih filosofi kok dibilang ember itu kenapa? Menganga gano. Nah, walaupun sekarang ya ada ember yang pakai tutup sih ya. Nah, cuma kan itu istilah ya. Itu istilahnya itu orang itu kalau opo ay diceritakno. Maka disampaikan dalam hadis yang lain, kafa bil mar'i kadziban bi an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Orang itu dikatakan pendusta, berdusta, cukup dengan apa? Pokok sing krungu diceritakno, itu pembohong. Maka jangan krungu apa cerita, denger apapun diceritakan. Nanti khawatir apa? Anda tidak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah, mana yang jujur, mana yang dusta, mana yang real, mana yang hoax. Anda tidak bisa bedain, pokok denger cerita. Dan sekarang itu aplikasinya apa? HP. Berita apa? Share. Maka sebelum di-share, cek dulu. Ojo-ojo hoax. Jangan-jangan isinya fitnah. Jangan-jangan di dalamnya ada celaan kepada orang. Nah maka itulah kenapa saya sekarang males masuk grup WA itu. Isine podo kabeh. Sitok kecurangan pemilu, grup pitulas meduk. Podo. Males. Kenapa? Karena isinya semuanya sama. Jadi sekarang berita itu Bu untuk kita layaknya sampah. Iya apa enggak? Maka ada recycle bin, tahu recycle bin? Saya punya teman senengane mangan. Pokok koncone mangan opo gak entek mlebu nang wetenge sampai dibilang recycle bin. Tahu enggak recycle bin itu gambarnya apa? Tempat sampah. Waktu dia kuliah sampai panggilannya apa? Wes aman, pokoknya ono recycle bin aman ya. Jadi tidak khawatir makan tidak habis, mau welbu kabeh. Walaupun itu ya istilahnya kurang baik, tapi amalannya baik supaya tidak mubadzir. Betul tidak? Itulah kenapa ibu-ibu itu kan Masya Allah badannya kan ya sehat-sehat gitu loh. Karena anak tidak habis yang ngabisin siapa? Suami makan gak habis yang ngabisin siapa? Sudah malam khawatir besok makanan rusak yang ngabisin siapa? Masuk kulkas. Ya ada yang masuk kulkas, ada yang kemudian wis iki menis gak iso iki timbang eman, timbang gak entek. Ya akhirnya karena perasaan daripada mubazir, daripada kebuang, daripada ndak kemakan, apalagi dia yang masak sendiri, kroson jero niati apa? Ya Allah masa masakanku gak dipangan. Akhirnya
Nah itulah kenapa ibu-ibu ini kan badannya Masya Allah ya. Jadi yo para suami itu ya harus memahami lah. Wal mira itu apa? Debat gak jelas. Wal jidal sama, wal la'an melaknat, kadzib bohong, ghibah rasan namimah adu, wal khusumah Nah itu yang kedua. Yang ketiga. Tulis, perlu difahami diam yang terpuji adalah, jadi tidak semuanya diam terpuji Bu. Ada diam yang tercela. Ada apa enggak? Ada. Melihat kemungkaran lah kok, itu terpuji apa tercela? Tercela. Nah maka perlu diketahui diam yang terpuji adalah, diam yang terpuji itu apa? Diam dari ucapan-ucapan yang haram. Diam dari ucapan-ucapan yang haram. Seperti apa? Yang dijelaskan pada poin kedua tadi. Rasan-rasan, adu domba, nyebar aib. Menghina orang lain, melaknat, dusta. Itu loh. Jadi diam yang terpuji adalah diam dari ucapan-ucapan yang haram. Tapi kalau diam dari zikir, terpuji apa tercela? Ya tercela. Saya serius loh ini. Ya Allah. Kalau diam dari zikir, terpuji apa tercela? Ya tercela. Uang lisan ini Allah kasih untuk ibadah. Iya apa enggak? Berarti ibadahnya apa? Zikir, menasehati orang lain, amar ma'ruf nahi, munkar, membaca Al-Quran, berdoa. Kan begitu. Nah kalau diamnya panjenengan diam dari perbuatan yang baik, dari ucapan yang baik, itu bukan terpuji tapi malah tercela. Maka diam yang terpuji apa? Diam yang terpuji adalah diam dari ucapan yang haram. Yang keempat, lisan adalah nikmat Allah yang harus disyukuri dengan cara tidak digunakan kecuali untuk kebaikan. Faham? Jadi lisan itu termasuk apa? Nikmat Allah. Bagaimana mensyukurinya? Dengan menggunakannya untuk kebaikan. Berarti kalau Anda gunakan nikmat Allah untuk keburukan, Anda syukur atau Anda kufur? Kalau kufur nanti jadi apa? Inna azabi, kuatirnya lisannya mengantarkan orang tersebut mendapat azab. Dalilnya tulis surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat berapa? 114. Surat An-Nisa ayat 114. Apa ayatnya? La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan di dalam bisik-bisiknya mereka itu. Omongan itu kata Allah Ta'ala tidak ada kebaikannya. Illa kecuali. Berarti semua omongan itu oleh Allah dikatakan buruk. Tapi ada pengecualiannya. Berarti yang dikecualikan sedikit apa banyak? Semuanya hadir kecuali. Iya mesti. Semuanya hadir kecuali Saiful misalkan. Berarti yang hadir banyak apa sedikit? Nah kalau yang banyak yang tidak hadir ngomongnya tidak begitu. Semuanya tidak hadir. Karena yang kecuali itu mesti yang apa? Sedikit, paham? Semuanya waras. Kecuali Saiful. Misalkan, berarti banyak yang waras apa yang tidak waras? Nah nanti kalau yang lebih banyak yang tidak waras, Anda yang waras dianggap tidak waras. Kenapa orang gila kita bilang gila? Ya gara-gara kita banyak aja. Maka sing nyelewennya dia warah gendeng. Coba nanti mereka banyak kita sedikit. Kita sama mereka di penjara. Wah masukin rumah sakit ini. Gak kena masuk kelambian. Oh mau zaman kok ini kok kelambian. Malah masuk kita. Sing gak kelambian dianggap
Dan sudah mulai loh Bu, jujur sudah mulai. Sekarang kalau perempuan pakai celana pendek ketat, itu dianggap, ya itu sih bener. Saya nggak jilbab malah, opo ya ini kok nggak jilbab. Gak gaul. Iya apa enggak? Karena mereka mulai banyak. Anda merasa nyaman dengan jilbab gara-gara Anda kumpul di komunitas yang rata-rata berjilbab. Coba Anda pakai jilbab di komunitas yang rata-rata pakai baju renang. Waras pokok wong iki. Nah, padahal nampaknya mungkin menurut kita mereka yang tidak waras, tapi karena mereka banyak nanti lama-lama kita yang dianggap. Apa hikmahnya? Kumpulo di tempat yang baik supaya keberadaan Anda tidak dianggap asing. Ngerti? Maka yang sudah jilbaban bagus-bagus seperti panjenengan ini, jangan golek molo. Datang ke tempat-tempat yang di tempat itu penuh perempuan yang tidak nanti Anda merasa asing atau minimal Anda merasa lebih baik dari mereka. Akhirnya malah dosa. Maka Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dalam banyaknya ucapan-ucapan itu. Kecuali, berarti yang dikecualikan yang baik apa tidak? Yang baik. Jumlahnya banyak apa sedikit? Sedikit. Nomor 1, illa kecuali. Man amara bisadaqah. Orang yang mengajak untuk bersedekah. Jadi kalau orang itu ngomong, omongannya isinya ajakan untuk sedekah, itu omongan yang baik atau omongan yang buruk? Baik, berarti boleh apa enggak? Boleh. Au ma'ruf, atau mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf. Perbuatan yang ma'ruf yang sama seperti apa ini? Ceramah, tausiah, taklim, nasihat, kan begitu. Au islahim bainan nas, atau ucapan dalam rangka mendamaikan orang yang berseteru, berselisih. Itu baik. Mas Yota ngomongi rong dino rong bengi gak mandek blas. Yang penting niatannya untuk mendamaikan orang yang berselisih, itu baik atau buruk? Baik, berarti selain itu apa? Ada potensi keburukan. Ada potensi keburukan. Itu yang keberapa Bu? Yang terakhir, yang ke-5. Qalilun fa'iluhu. Sedikit yang bisa melakukannya, jarang yang bisa melakukannya. Apa maksudnya? Li'annan nasa majbuluna 'alal qili wal qal wa kathratis su'al. Karena, tulis poin ke-5, kenapa sedikit yang mampu diam? Kenapa sedikit yang mampu diam? Karena memang tabiat dasarnya manusia adalah senang dengan al-qil wal qal. Qil wal qal itu apa? Kabar burung. Kabar burung. Atau dalam istilah yang lain, gosip. Jadi yang kelima apa? Kenapa sedikit yang mampu diam? Jadi kan disebutkan dalam hadisnya apa? Diam itu hikmah. Tapi yang mampu mengamalkan sedikit. Pertanyaannya, kenapa kok yang mampu mengamalkan cuma sedikit? Jawabannya apa? Karena memang tabiat dasar manusia senengane ngomong. Maka dikatakan oleh para ulama, saya belajar ngomong cuma 4 tahun. Tapi belajar diem sampai lebih dari 20 tahun. Ya benda, anak kecil belajar ngomong berapa? 1, 2, 3, 4. 4 tahun waktunya mau masuk PAUD wis, cerewet. Sudah. Itu ibu-ibu ya, akhir dari kitab Zuhud dan Wara. Pakai sumur bor susah, pakai sumur besar juga susah karena berbatu. Ya, batunya seperti ini. Dan ini baru jalan 3 meter aja, sudah menghasilkan batu sebanyak 350 kata. Apalagi kalau musim kemarau. Nah, airnya itu tidak cukup untuk kebutuhan warga, sehingga memang kebutuhan sumur itu kita sangat butuh. Kemudian kami mengajak kepada jamaah sekalian,
Dengan banyaknya program-program kebaikan yang kita lakukan, sebagaimana kita menggali sumur, kita memberikan seragam untuk TPQ, kita membuat renovasi masjid, musola, bahkan kita membangun masjid, maka kami terus mengajak kepada jamaah sekalian untuk tidak lupa senantiasa menambahkan saldo kebaikan akhirat Anda pada nomor rekening di bawah ini, yang semoga setiap amal yang kita lakukan mendatangkan kebaikan, keberkahan untuk kita, keluarga kita, dunia sampai akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.